Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara program Obat Tidur dari Gereja GB Rawa Indah. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, tiba saat malam hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Jauh sebelum kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Bahkan seluruh pemirsa yang menyaksikan program Obat Tidur dari Gereja GB Rawa Indah adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya Bapa. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. 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 Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Yesus Tuhan, sumber pengharapan kami. Yesus kami sembah, Yesus kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus pengharapan kami. Yesus Kaulah dahsyat, Yesus juru selamat kami. Yesus penolong kami. Kami tinggikan nama-Mu,
kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan badai menorma, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Yesus kau setia, Yesus sumber kekuatan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang setia. Terima kasih Bapa Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan kami pada saat ini, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, diberi kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami perkatakan dengan iman kami, bahwasannya kami yakin Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Dan hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan siap diberitakan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, saya perkatakan bahwa setiap kita adalah pribadi yang senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan tema Tuhan sumber pengharapanku. Sekali lagi, tema firman Tuhan dalam program Obat Tidur malam hari ini berbicara tentang Tuhan sumber pengharapanku. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya saat ini dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi saya akan baca ayat ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sangat setia. Bukti kesetiaannya, Dia rela mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa saya dan saudara. Itu bukti cinta dan kesetiaannya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaranya,
Bapak Ibu Saudara yang dimanapun kita berada saat ini, dimanapun kita saat ini berada, saya mau katakan, mari miliki sumber pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika saya dan saudara berharap penuh kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Dia akan menolong kita. Dan Dia adalah pribadi yang sangat setia atas hidup saya dan saudara. Mengapa kita harus mengatakan Tuhan itu sumber pengharapanku? Ini pertanyaannya kepada kita semua saat ini. Mengapa kita harus mengatakan Tuhan adalah sumber pengharapanku? Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Ibrani 10 ayat 23 bagian B-nya tadi. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, alasan mengapa saya dan saudara harus mengatakan Tuhan sumber pengharapanku, karena Ia adalah pribadi yang sangat setia. Itu dalam Ibrani 10 ayat 23 bagian B-nya. Dia adalah pribadi yang setia. Artinya di sini pasti, janjinya itu pasti. Janjinya itu akan terjadi, akan benar-benar terjadi atas hidup saya dan saudara, karena memang Dia adalah pribadi yang sangat setia. Tuhan bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Saya mau perkatakan bahwasanya Tuhan yang kita sembah malam hari ini adalah pribadi yang sangat setia. Olehnya kita tidak salah berpengharapan penuh kepadanya, karena kita percaya pertolongannya itu ya dan amin dan pasti terjadi. Karena Dia bukan manusia sehingga Ia berdusta, Ia juga bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak menepatinya. Bapak Ibu, memangnya apa janji Tuhan atas hidup saya dan saudara? Kenapa kita harus terus berpengharapan kepadanya? Karena janji Tuhan atas hidup saya dan saudara adalah janji keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kemudian apa janji Allah atas hidup kita? Janji penyertaannya. Ia menyertai kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kalau penyertaan manusia terhadap kita itu terbatas, tapi penyertaan Tuhan atau penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah terbatas, karena Dia adalah pribadi yang senantiasa menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Kemudian apa janji Tuhan atas hidup saya dan saudara? Bukan hanya janji keselamatan, bukan hanya janji penyertaan, tapi juga ada janji berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi ini berbicara bahwasannya Allah akan memenuhi segala keperluan hidup saya dan saudara. Itu janjinya kepada saya dan saudara. Olehnya mari terus berpengharapan kepada Tuhan. Ya, itu yang ketiga, janji berkat. Dan yang keempat adalah janji kesembuhan. Yeremia 33 ayat 6 katakan, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, terlalu banyak janji Tuhan atas hidup saya dan saudara ke dalam kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu terus berpengharapan kepadanya, karena saya percaya ketika saya dan saudara berpengharapan penuh kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Janji berkat diberikannya, janji kesembuhan diberikannya, janji keselamatan diberikannya, bahkan janji penyertaannya pun diberikannya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu alasan mengapa kita harus mengatakan bahwa Yesus itu sumber pengharapanku. Apa janjinya? Yang tadi saya jelaskan itu Bapak Ibu Saudara. Mari pegang itu, imani itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menyatakan Tuhan sebagai sumber pengharapanku? Karena dalam Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ternyata kenapa saya dan saudara harus terus berpengharapan kepada Tuhan? Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya daripada sajalah aku tenang. Jadi sumber ketenangan dalam kehidupan ini kita dapatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan.
ketenangan sejati akan kita peroleh. Kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa, bukan hanya tenang Bapak Ibu. Kita juga akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini alasan mengapa saya dan saudara harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Bukan hanya dikasih berkat, tapi juga Tuhan akan memberi ketenangan dalam hidup saya dan saudara. Lalu pertanyaannya kepada kita saat ini, apa yang membuat Anda tidak tenang saat ini? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak tenang dalam hidup saudara? Saya mau katakan, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata hari ini, bahwa sumber pengharapan, sumber ketenangan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Lalu apa yang membuat saudara tidak tenang dalam hidup ini? Apakah masalah saudara? Apakah masalah yang tidak kunjung selesai sampai hari ini? Baik itu tentang hutang piutang, baik itu tentang penyakit, baik itu tentang pasangan hidup bagi pemuda-pemudi yang saat ini menyaksikan program ini, belum juga kunjung-kunjung datang. Bahkan itu yang membuat saudara khawatir. Saya mau katakan Bapak Ibu, apapun yang membuat saudara tidak tenang malam hari ini, saya mau katakan dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Ketika saya dan saudara berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Bukan hanya berkat, tapi Tuhan akan memberi ketenangan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, karena jelas juga Tuhan berkata ketika kita diperhadapkan dengan rasa khawatir. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak hanya itu saudara, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa khawatir dimiliki oleh manusia dalam kadar yang cukup itu manusiawi. Siapa sih di antara kita yang gak pernah khawatir? Pasti pernah khawatir. Tapi orang percaya tidak boleh memiliki rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Karena ketika orang percaya terlalu berlebihan khawatirnya itu, saya mau katakan dia tidak berpengharapan kepada Tuhan. Orang percaya harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena ada solusi di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang pasti dalam hidup saya dan saudara. Apapun masalah hidup yang kita hadapi saat ini, baik kekurangan, baik itu tentang hutang piutang, baik itu tentang sakit penyakit, mari berlari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ada janji kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaan yang terakhir bagi kita, bagaimana sikap atau tindakan kita meresponi firman Tuhan malam hari ini yang berbicara tentang Tuhan sumber pengharapanku? Cara kita meresponinya adalah masih di bagian Ibrani 10 ayat 23 bagian A-nya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan atau pengharapan kita. Kita meresponinya dengan berpegang teguh kepadanya. Teguh di sini artinya kuat, erat, tidak mudah goyah. Saya percaya ketika Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, kita tidak akan goyah apapun masalah yang sedang diperhadapkan dengan kita. Kita akan tetap teguh bersamanya. Karena Yohanes 15 ayat 7 juga berkata demikian Bapak Ibu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin akan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran firman Tuhan malam hari mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Kenapa kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan? Karena ada janji keselamatan, ada janji penyertaan, ada janji berkat, bahkan ada janji kesembuhan dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Mengapa kita harus menyatakan atau mengatakan Yesus itu sumber pengharapanku? Karena hanya daripadanya lah hidup kita akan tenang. Jadi Yesus itu sumber ketenangan yang sejati. Apa yang membuat saudara tidak tenang saat ini? Mari berlari kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin akan firman Tuhan. Kami Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara saat ini berada, jika Bapak Ibu Saudara rindu didoakan, silahkan menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan saudara juga boleh mengirim kolom komentar
Ya, Bapak Gembala Sidang dari Gereja GBI Rawa Indah beserta tim doa akan siap mendoakan saudara. Bapak Ibu saudara, sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian yang tadi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Bapak, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kami yang pasti. Tuhanlah sumber penolong kami yang pasti. Ada janji luar biasa yang kami terima daripada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami terus mau berlari kepadamu, berpengharapan penuh kepadamu ya Allah. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita katakan pujian ini pada hamba yang saya katakan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah menyirami hati dan iman kami. Kami bersyukur karena Tuhan memakai hamba-Mu ya Tuhan, di mana setiap persoalan pergumulan kami akan Engkau jawab. Engkau adalah memberikan solusi yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak-Mu dan juga mengangkat semua persoalan mereka. Terima kasih Bapak. Namun sebelum lagi Tuhan, di banyak lagi yang berdoakan mereka, hamba-Mu ya Tuhan akan menyapa mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudaraku. Dan pertama sekali saya merindukan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin kami doakan. Contohnya seperti Alpin Aritona, katanya abangnya sedang terbaring di rumah sakit. Buat kami rindu supaya Bapak Ibu Saudara menghubungi kami di WA. Ada WA kami di poster-poster, nanti bisa dilihat nomor berapa WA kami di situ. Mungkin sekarang sulit untuk menangkapnya, tapi nanti setelah selesai bisa dihubungi. Siapa nama abangnya, sakit apa dia, dan di mana sekarang. Ya, kalau di Batam ini kan bisa saya pergi untuk berdoa, semacam begitu kan. Sama seperti dulu ya, si Bakti Sinura, dia penyakit ginjal mau cuci darah, tapi langsung malam saya ditelepon jam 3 oleh pendeta dari Bekasi, langsung saya pergi ke rumah sakit itu. Besoknya jam 12 selesai kan. Jadi juga ya buat saudara-saudara yang minta doa bisa melalui WA kami di situ. Di ini saya nama ini ingin didoakan dalam problem ini gitu ya. Jadi saya berharap begitu. Dan mengenai Ibu Saripinem, kami juga sudah selalu berdoa untuk Ibu, karena dari pendeta Atur pernah saya dapatkan nama Ibu dan kami sudah bawa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memberikan seperti ini permohonan doa, kami akan selalu doakan, karena nama yang bermohon doa itu kalau jemaat gereja kami seperti ini dia.
Jadi kan ada pendoa di sini dari pagi sampai sore jemaat, dan malam biasanya kami berdoa seperti ini. Kalau ada yang ingin berdoa ya berdoa, kalau yang mau tidur. Tapi intinya bahwa setiap pagi ada orang mendoakan ini kalau nama jemaat, ya kan. Tapi kalau dari luar, contohnya orang-orang yang minta doa, ya seperti ini kertasnya ini. Jadi ada tim doa saya. Jadi kami bukan cerita terkebur ya. Karena apa? Ada ini kota-kota seperti ini, berapa kota ini gini. Jadi gitu. Jadi kami memberikan program ini adalah untuk memang berdoa buat orang-orang yang membutuhkan doa. Ya, jemaat gereja kami adalah memiliki hati yang punya mengasihi orang melalui doa-doa seperti itu. Jadi kalaupun secara simpel seperti ini saya berdoa untuk Bapak Ibu, percayalah besoknya itu langsung ada mendoakan Bapak Ibu, karena langsung kami berikan di kertas. Kalau memang itu apalagi pergumulannya sangat-sangat penting dibutuhkan dalam doa, artinya mau mati atau sudah koma ya gitu ya, atau tumor gitu, itu sudah langsung masuk dalam topik doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Poli Min Min dari Malaysia yang telah memberikan kami bintang 50 bintang untuk mendukung acara ini. Dan ini Facebook page saya, gereja ini sudah masuk verifikasi 2 hari yang lalu, dan puji Tuhan kemarin sudah bisa dan sudah dikeluarkan untuk bintang. Siapa tahu ada orang mendukung pelayanan kami seperti itu. Nah, memang ya kalau ini Facebook ini sudah memenuhi persyaratan gitu ya, karena sudah 5.400-an pengikutnya, 5.300 lebih semacam begitu pengikutnya. Jadi kita bersyukur karena orang-orang dimudahkan untuk menolong pelayanan ini. Memang tidak selalu saya bikin ya nomor rekening kami di situ, tapi ini Facebook telah memudahkan ya. Terima kasih untuk Bapak Poli Min Min, dan juga terima kasih yang memberikan 50 bintang kemarin, dan terima kasih untuk Ibu Junipera dari Sibolga yang juga memberikan 25 bintang malam hari ini. Ini bintang-bintang ini luar biasa ya. Saya sangat ya semangat sekali melihat ya. Padahal sebenarnya seperti bulan-bulan lalu ada orang yang ngirim 10 juta, 5 juta gitu ya sama kami karena melihat program ini dan mereka diberkati. Tapi ya ini mungkin ya kelihatan apa karena bintang-bintang, karena memenuhi syarat dari Facebook ya. Ya, jadi semacam ada semangat sih. Padahal sebenarnya 20 bintang itu berapa? 3.500 ya, 3.600 kan. Tapi ini karena memenuhi standar digital ya, standar Facebook, ya rasanya bangga sekali ya. Sama dengan Bapak Ibu Saudara, kalau ingin juga melihat ya, program-program kami GB Rawa Indah di YouTube bisa, karena YouTube GB Rawa Indah itu sudah monetisasi ya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara ingin melihat di YouTube GB Rawa Indah Batam channel, itu langsung semua dapat di situ pelayanan. Baik, puji Tuhan. Tapi kami sekarang lebih banyak ya pelayanan, membuat pelayanan live di Facebook seperti ini supaya lebih ringan. Kalau di YouTube bayar, kalau live itu kan akan ini agak kesulitan orang. Kalau nggak ada pulsanya ya susah. Baik. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, siapa tahu juga nanti terlewatkan, mohon maaf, tapi suatu hal kami akan berdoa buat juga yang terlewatkan nanti. Kepada Bapak Simpson ya, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini, dan juga kepada Ibu Juni Ferawati dari Sibolga, terima kasih. Bahkan juga Ruth, terima kasih. Poli Min Min dari Malaysia. Ibu Mas Ria dari Srikalang ini adalah juga pengikut setia. Irene dari Lumbanturuan dari Siborong-Borong, terima kasih. Dan juga Mama Dion, Ernauli Sirait dari Duri, terima kasih. Namburu, ya terima kasih. Dan juga Sidoli Pargojek dari Tanah Simalungun. Jangan terus sidoli-sidoli, kalau boleh sebelum Yesus datang menikah. Ya, baik juga Kiki Bunda Edu ya. Salam, dan Esther dan Prita juga sekali lagi, dan untuk Ibu Sarina Pinem dari Singapura, terima kasih Bu. Dan juga saya menyapa Bapak Alpin Aritonang, terima kasih. Mohon disampaikan sakit apa abangnya dan siapa namanya dan di rumah sakit mana. Siapa tahu kalau di Batam saya akan berkunjung besok langsung untuk mendoakannya. Dan kemudian kepada Soesena, terima kasih Soesena atas hadirnya dalam program ini. Gereja Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini saya akan berdoa langsung kepada nama-nama yang saya sebut tadi. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini menaikkan segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk Bapak Simpson, diberkatilah mereka, berkatilah keluarganya, Juni Pirawati yang juga memberikan bintang persembahannya ya Tuhan, Engkau memberkati. Berkati Ruth, berkati Puli Minmin, berkati Puli Minmin dari Malaysia ya Tuhan. Berkati Tuhan Mas Ria Manurung, berkati keluarganya. Berkati Irene dari si borong-borong Bapak surga. Mama Dion dari Batam, Engkau berkati. Berkati Arnaudi Srai dari Duri Tuhan Yesus. Berkati Sidoli para Gojek Bapak dari Tanah Simalungun. Engkau berkati Kiki Esther, Engkau berkati Prita Saripinem Sesena, Engkau berkati. Berkati Bapak surgawi sekali lagi Saripinem dari Singapura. Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan Bapak. Apapun masalah persoalan hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Darah-Mu saja telah Engkau tumpahkan di Bukit Golgota adalah untuk menebus dosa dan segala pelanggaran kami. Kami terlalu yakin juga bahwa surga telah Engkau sediakan bagi kami Bapak. Kami berdoa Tuhan, masalah ekonomi Engkau pulihkan dan juga segala jenis penyakit Engkau lenyapkan dari tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini buat mereka yang mungkin di grup lain menonton yang tidak nampak di layar handphone kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka. Siapapun mereka ya Tuhan, Engkau memberkati. Dan kapan saja video kami ini diputar, kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati mereka. Pengurapan Allah terus bekerja melalui video ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan atas acara ini. Terima kasih Bapak, berkati kota kami dimanapun kami berada. Berkati Provinsi Kepri ya Tuhan, dimana provinsi kami berada. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. NKRI adalah harga mati bagi kami. Presiden dan wakilnya dan jajarannya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, para misionaris hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak surgawi. Terpujilah Engkau, biarlah kiranya program obat tidur ini selalu memberkati umat-Mu. Pakailah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapak, saat ini kembali saya berdoa untuk Ibu Sarina Pinem yang telah meminta doa untuk kesehatannya. Engkau sembuhkan Ibu Sarina Pinem. Dan juga di sini Tuhan Ibu Junipera supaya keluarganya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kiranya pemulihan sempurna terjadi untuk keluarganya. Dari kiranya Tuhan juga Engkau menyembuhkan abang daripada Alvin Aritonang Bapak yang terbaring di rumah sakit. Tangan Tuhan menopang. Tangan yang berlubang paku itu menyembuhkan Bapak surgawi. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua, terpujilah Engkau Bapak surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sampai detik ini. Dan kami percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan melalui doa-doa kami. Bahkan juga terlebih melalui kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya PDP Marjono MPD. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami mohon supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikannya di beranda EV Saudara, di IG, di cerita maupun di grup medsos lainnya. Ketika Saudara membagikannya, maka sahabatmu dan juga keluargamu akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Kami juga memohon kembali supaya besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu boleh mengikuti program ini kembali sebagaimana pada malam hari ini ditayangkan. Dan kami juga percaya Bapak Ibu Saudara telah disegarkan jiwanya, hatinya telah bersuka dan mata telah berbinar dan bercahaya. Tentu sekali akan bisa tidurnya dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Namun kami mohon jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam, pemilik program obat tidur ini. Dan salam sehat. Salam